Untuk yang pertama adalah terkait dengan struktur atom. Soalnya seperti ini contohnya. Perhatikan simbol atom berikut. Diminta pernyataan yang benar adalah, untuk menganalisis jawaban dari soal ini kita harus paham dulu terkait dengan penggunaan simbol atom, yaitu adanya X sebagai simbol atom keseluruhan, ada A sebagai nomor massa, dan Z adalah sebagai nomor atom. Kemudian Z ini akan menunjukkan jumlah proton atau elektron untuk atom netral, sedangkan A adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Dari simbol ini kita tahu bahwa nomor atomnya adalah 11, nomor massanya adalah 24, berarti pernyataan yang benar adalah yang B. Karena nomor atomnya 11, nomor massanya 24, dan jumlah neutronnya adalah sebanyak 24 dikurangi 11. Begitu. Itu nomor 1. Untuk nomor 2, kita kenalkan terkait dengan jumlah partikel di dalam suatu ion. Misalkan ion sulfida, nomor massanya 32, nomor atomnya 16, muatannya adalah 2 min. Maka pernyataan yang benar adalah, kalau kita lihat, ini nomor atom ya, nomor atomnya 16, berarti jumlah protonnya adalah 16. Karena dia menangkap 2 elektron, maka jumlah elektronnya menjadi 18. Sedangkan jumlah neutronnya tetap, yaitu 32 dikurangi 16 sebanyak 16. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya adalah yang D, yaitu jumlah elektronnya sebanyak 18. Kita lanjutkan. Soal berikutnya terkait dengan struktur atom adalah mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Kebetulan yang ditanyakan di nomor 3 itu adalah isoton. Apa itu isoton? Kita ingat konsep ini dulu ya. Apabila ada atom yang berbeda, nomor massanya sama, maka termasuk kategori isobar. Jika atomnya sama, nomor atomnya juga sama, tapi nomor massanya berbeda, itu termasuk golongan isotop. Kalau isoton itu adalah yang jumlah neutronnya sama. Misalkan ini, 13 dikurangi 6 kan 7. Ini 14 dikurangi 7 juga 7. Karena neutronnya sama, maka tergolong isoton. Lah, isoelektron itu apa? Isoelektron adalah atom atau spesies lain yang jumlah elektronnya sama. Misalkan ini elektronnya 8. Karena menangkap 2, totalnya menjadi 10. Neon ini 10. Karena sama-sama memiliki elektron sebanyak 10, maka tergolong sebagai isoelektron. Nah, dari konsep yang di sebelah kanan, kita bisa menjawab bahwa untuk soal nomor 3, yang termasuk isoton adalah yang jumlah neutronnya sama. Yang mana kira-kira? Yang 3 dan 4. Misalkan ini, 13 dikurangi 6 kan 7. 14 dikurangi 7 juga 7. 15 dikurangi 8 adalah 7. 14 dikurangi 7 juga 7. Maka termasuk kategori isoton. Nah, konsep selanjutnya yang sering keluar di ujian itu adalah masalah konfigurasi elektron. Misalkan ada atom kromium, nomor atomnya adalah 24, bagaimana konfigurasi yang benar? Untuk menjelaskan konfigurasi, kita bisa menggunakan prinsip dari aturan Aufbau ini ya. Dimulai dari subulit 1s, 2s, dan seterusnya kita sebarkan 24 elektron ini. Ternyata berakhirnya harusnya adalah D4S2 3D4. Karena ini ada aturan khusus, D tidak boleh diisi 4, harus mengikuti aturan penuh setengah penuh, maka ini kita ubah konfigurasinya. 4S2 3D4 kita ubah menjadi 4S1 3D5. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Ingat, D itu tidak boleh diisi 4 dan diisi 9, karena jadi tidak stabil, ini diubah menjadi 5 dan 10. Menggunakan aturan penuh dan setengah penuh. Kemudian yang kedua, model konfigurasi adalah yang berupa ion. Kalau ion intinya adalah perbedaan jumlah elektron. Kalau ini belerang 16 elektronnya. Karena menangkap 2 elektron menjadi ion sulfida, maka yang dikonfigurasi jumlahnya adalah 18. Sesuai dengan aturan Aufbau, maka jawaban yang benar adalah yang B. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jumlahnya adalah 18.
Berikutnya, yang sering keluar di ujian adalah terkait dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu menyatakan kemungkinan elektron ditemukan di dalam suatu atom. Meliputi ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Contohnya yang ini. Ada konfigurasi elektron atom X 24 elektronnya berakhir di 4s1 3d5. Yang diminta adalah elektron terakhir. Berarti di mana elektron terakhir didistribusikan, yaitu di orbital D pada kulit ketiga dengan jumlah elektron sebanyak 5. Berarti yang kita cari adalah bilangan kuantum di 3D5. Untuk N. N itu adalah kulit tertinggi. Karena kulit tertingginya 3, berarti nilai N-nya adalah 3. Yang kedua ada L. L itu menunjukkan subkulit. Subkulitnya adalah D. Kalau subkulit S, nilai L-nya adalah 0. Kalau P adalah 1. Kalau D adalah 2. Sehingga nilai L-nya adalah 2. Kalau F, baru L-nya 3. Setelah itu ada magnetik. Magnetik itu menunjukkan di orbital manakah elektron kelima itu berada. Nah, untuk orbital itu nilainya adalah plus minus dari L. Kalau L-nya ada 2, plus minusnya berarti ada min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ini kotaknya, begitu ya. Terus setiap kotak maksimum hanya diisi oleh 2 elektron. Sesuai aturan Hahn, pengisiannya dalam menghadap ke atas dulu, kalau ada sisa baru dihadapkan ke bawah atau berpasangan. Karena isinya hanya 5, kita sebarkan 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya adalah di kotak positif 2. Maka nilai M-nya adalah positif 2, yaitu di mana kotak itu terisi elektron yang terakhirnya. Bagaimana S? S itu adalah orientasi orbital, dia mengarah kemana? Jika digambarkan menghadap ke atas, tandanya adalah positif. Kalau digambarkan menghadap ke bawah, berarti tandanya adalah negatif. Karena di kotak plus 2 menghadap ke atas, maka tandanya adalah positif setengah. Lanjut, untuk yang nomor 7. Ini berhubungan dengan sistem periodik unsur ya. Ada konfigurasi elektron semacam itu. Kobalt, nomornya 27, berakhir di 4s2 3d7. Ini konfigurasi pendek. Kita disuruh menentukan ada di golongan berapa, periode berapakah unsur kobalt itu. Caranya bagaimana? Kita ingat yang ini dulu ya. Apabila konfigurasi itu berakhir di subkulit S, ini, maka dia masuk golongan A. Kalau 1 ya 1A, kalau 2 ya 2A. Jika berakhir di S dan P, itu juga termasuk golongan A. Tergantung dijumlahkan elektronnya. 2 tambah 1 berarti 3, 3A. 2 tambah 2, 4A. Begitu dan seterusnya. Itu jika S dan SP. Nah, golongan transisi itu yang bagaimana? Yaitu yang berakhir di subkulit S dan subkulit D. Misalkan yang ini. S-nya isinya 2, D-nya isinya 1. Dijumlahkan aja. 2 tambah 1 jumlahnya adalah 3, maka 3B. Nah, kalau kita lihat di konfigurasi nomor 7 ini, kan berakhir di 4S2 3D7. Berarti masuk golongan yang ini, golongan transisi. Kita tinggal jumlah elektronnya. 2 ditambah 7 kan 9. Kita cek. Kalau 9 ada di sini, maka dia termasuk golongan 8B. Spesial ini ya. Elektron valensinya 8, 9 dan 10 masuk golongan 8B. Kalau 11 dan 12 masuk golongan 1B dan 2B. Sedangkan untuk menentukan periode itu kita gunakan kulit tertingginya. Misalkan ini. 4 dan 3. Tertingginya 4, maka ada di periode 4. 2 ditambah 7, 9 elektron, maka masuk golongan 8B. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Ini lagi, juga sama, terkait dengan letak unsur di dalam tabel periodik. Ada unsur E, nomor masanya 85, neutronnya 48. Bagaimana letaknya di dalam tabel periodik? Ini kan kita belum tahu simbol atomnya gitu ya. Berarti langkah pertama kita buat dulu simbol atomnya. Nomor masanya 85, neutronnya 48.
Berarti nomor atomnya dikurangi aja. 85 dikurangi 48 ketemunya adalah 37. Baru kita konfigurasikan pakai pendek. Kripton ini 36, berarti 5s1. Berakhir di subkulit S, berarti di sini ya. Isinya 1, berarti golongan 1A, periodenya adalah periode 5. Itu jawabannya. Nah, ini juga terkait dengan sistem periodik unsur. Ada dua unsur yang diketahui, ada unsur X dan Y, nomornya adalah 12 dan 17. Disuruh mencari pernyataan mana yang benar. Maka langkah yang kita buat pertama adalah membuat konfigurasinya dulu untuk menentukan letaknya unsur X dan unsur Y. 12 3s2 berarti golongan 2A periode 3. 17 Y berakhir di 3s2 3p5 berarti golongan 7A periode 3. Baru kita buat tabel periodik pendek. Ada golongan 2A, ada golongan 7A, sama-sama di periode 3, ini X ada Y, berarti X lebih kiri daripada Y posisinya. Baru kita pahamkan dengan konsep ini. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, yang cenderung bertambah itu adalah sifat ini, jari-jari, sifat reduktor, sifat basa, sifat logam. Sedangkan sifat-sifat yang ini cenderung untuk berkurang, berbanding terbalik dengan jari-jarinya ya. Afinitas, energi ionisasi, elektronegatifan, oksidator, dan sifat asam. Nah, kalau kita bandingkan, berarti pernyataan untuk soal nomor 9 yang benar adalah yang B, yaitu elektronegatifan unsur yang lebih kiri itu lebih kecil daripada unsur yang lebih kanan. Masuk ke persamaan reaksi ini. Mana pernyataan yang benar jika ada persamaan reaksi semacam itu? Ternyata jawabannya benar adalah yang nomor yang B. Mengapa? Hidrogen dan oksigen di sebelah tanda kiri panah itu dikenal sebagai reaktan atau pereaksi. Sedangkan H2O yang di sebelah kanan tanda panah itu dikenal sebagai produk atau hasil reaksi. Molekul airnya kan 2 ya, di sebelah kanan, maka dikenal sebagai hasil reaksi. Angka 2 di depan hidrogen ini bukan sebagai indeks, tapi dikenal sebagai koefisien. Angka 2 ini adalah koefisien untuk menyamakan jumlah atom yang di kiri dan di kanan, sedangkan yang ditulis kecil-kecil, ini itu ya, itu baru dikenal sebagai indeks. Kalau ditulis di depan senyawa, atau unsur, itu namanya adalah koefisien. Sedangkan yang tulis kecil-kecil semacam ini disebut sebagai indeks. Ini reaktan. Ketiga fasenya sama benar. Ini gas, ini gas, ini gas. Bukan berwujud cair. G itu dari gas, kalau cair itu liquid. L simbolnya begitu ya. Ada lagi ini. Manakah pernyataan yang benar? Persamaan reaksi yang setara adalah, setara itu apa? Atom yang di sebelah reaktan sama dengan yang di sebelah produk. Kita cek. Na-nya 1, ini 1, O-nya 1, ini 1, hidrogennya 2, ini 2, Cl-nya 1, 1. Berarti yang 1 sudah setara. Bagaimana yang ini? Ini Mg-nya 1 benar ya. Hidrogennya di sini 2, tapi di sini 3 kali 2 ada 6. Berarti ini belum setara. Ini Mg-nya 1, C-nya 1, O-nya 3, hidrogennya 2, Cl-nya 2, berarti setara ya. Maka yang benar adalah 1 dan 3. Kalau ini belum samanya di mana? Hidrogen juga, ini 2, ini ada 6. Cek aja kalau soal kayak ini. Sama nggak atom kiri dan sebelah kanannya? Ini lagi persamaan reaksi, tapi model soal yang berbeda ya. Ini tak tipe model SNBT yang terakhir ini. Persamaan reaksi setara diketahui dari jumlah atom yang sama baik sisi reaktan maupun sisi produk. Misalkan ini Mg ditambah Cl bentuk Mg2 dan H2. Nilai A apakah sama dengan 3? Nah, kita cek jawabannya. Mg, Mg-nya 1. Di sini hidrogennya kan 2 kan?
Di sini kan masih 1, maka perlu dikasih koefisien 2. Kalau udah 2, berarti CL-nya juga menjadi 2. Ternyata nilai A-nya adalah 2. Sedangkan pembandingnya G-nya adalah 3. Maka yang benar adalah nilai P itu lebih kecil daripada nilai Q, atau Q lebih besar daripada yang P. Maka jawabannya yang B. Ini ya, nilai A itu sama dengan koefisiennya aja. Lanjutnya ini. Ini adalah tipe soal menjodohkan. Tipe AKM menjodohkan. Terkait apa? Jenis-jenis persamaan reaksi. Pembakaran. Apa cirinya pembakaran? Apabila ada zat ketemu oksigen, itu adalah ciri dari pembakaran. Maka yang nomor 1 ini adalah pembakaran. Nah, gitu. Apa pembentukan? Kalau pembentukan cirinya adalah unsur-unsur menjadi senyawa. Mana unsur jadi senyawa? Ini ada unsur kalsium, ada unsur karbon, ada unsur oksigen, gabung bentuk CaCO3. Unsur jadi senyawa, maka yang nomor 2 adalah pembentukan. Kalau penguraian apa? Penguraian adalah kebalikan dari pembentukan. Berarti ada senyawa berubah menjadi unsur-unsur atau atom-atom. Kalau unsur jadi atom-atom, biasanya adalah atomisasi. Kalau unsur senyawa jadi unsur-unsur adalah penguraian. Maka yang nomor D itu lebih dekat yang nomor 5. Ini atomisasi, kalau ini penguraian. Kalau pertukaran rangkap, berarti ada 2 atom yang bertukar posisi. Misalkan ini ya, Na dan Cl, OH dan H ketemu jadi ini. Itu berarti termasuk pertukaran rangkap. Lah yang nomor 6 bagaimana? Ini bertukar cuma 1 aja. Al awalnya gak ngikat apa-apa, sekarang ngikat sulfat. Berarti yang bertukar cuma 1 ini. Maka disebut sebagai pertukaran tunggal. Yang ini pertukaran tunggal, yang ini adalah atomisasi.